Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu ibadah berdoa. Baik, di tempat duduk siap, gerak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Ada satu. Siapa itu nama? Putra Alfa. Sakit Alfa ya. Udah ya. Ini nak ya. Berhubung kita hari ini masuk ke materi yang baru, jadi inginnya nantinya setelah kalian itu memahami materi ini, nanti setelah dijawab satria, patriot yang tinggi untuk memerdekakan negara hidup Indonesia. Apa? Bangsa yang besar, negara yang besar ya. Itu adalah bangsa yang tidak melupakan daripada sejarah bangsanya sendiri. Pada saat itu Bapak Insinyur Soekarno telah berpidato, dan di akhir pidatonya itu dia menerangkan bahwasanya dia mengatakan jas merah. Ada yang tahu apa itu jas merah? Iya, ya, merah ya. Jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah apa? Sejarah dari bangsa Indonesia. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak mudah. Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, sekarang Bapak sajikan sebuah gambar. Dari gambar ini, apa yang kalian bisa analisa? Ya, Bapak. Itu di sana ada budaya Jepang, Pak. Dan di sana ada keterangan Jepang Asia. Menurut saya, di gambar itu menjelaskan bahwa Jepang adalah pelindung Asia dan pelindung Asia. Ya, semuanya benar. Ya, tepat dan alhamdulillah kalian walaupun belum papat kajian, merupakan suatu propaganda yang akan diterapkan oleh orang-orang Jepang terhadap negara Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi. Kedatangan Jepang dan masa kedudukan Jepang di Indonesia. Mana dibaca dulu, Hendrik? Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati materi pada media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis peristiwa penduduk Jepang di Indonesia. Ya, jadi ada 4 tujuan yang harus dicapai dalam materi ini. Ya. Materinya itu kedatangan Jepang dan kedudukan Jepang di Indonesia. Nah, itu baru kita yang namanya menyajikan hasil daripada kedatangan Jepang di Indonesia. 61. Ya.
Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik. Dengan demikian pula Indonesia tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa Dancol dan Belanda untuk menandatangani perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, dengan ditandatangani perjanjian tersebut, maka secara politik rupanya di negara kita Indonesia ini terlebih dahulu ada Belanda. Jadi Jepang datang ke Indonesia, Jepang dia datang, dan di sistem pemerintahan kita di Indonesia ini ada Belanda. Dan pada saat itu juga ada yang namanya tentara gabungan. Ada yang tahu? Organisasi atau perkumpulan tentara Belanda. Ya, lagi. Ini seperti tentara Belanda yang sedang menjaga. Ya, itu merupakan tentara gabungan dari Amerika British dan Australia membeli orang kan. Kalian amati, nah ini videonya, tapi itu ada katanya, ada perintahnya. Setelah salah satu front tersebut adalah front Pasifik, tepatnya di wilayah Asia bagian timur dan Oseania. Jika perang dunia kedua diawali dengan invasi Jerman Polandia pada tahun 1939, maka perang di front Pasifik dimulai pada tahun 1941. Jika pasukan Jepang melakukan serangan mendarat antara militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pasca terjadinya restorasi Meiji di tahun 1861, Jepang menawarkan beberapa negara latar belakang bertransformasi menjadi salah satu negara dengan industri terkuat. Kemajuan tersebut lantas digunakan dengan bertambahnya populasi penduduk Jepang dan meningkatkan kebutuhan Jepang akan bahan mentah industri. Untuk mengatasinya, Jepang pun berencana menjadikan daratan Asia Timur sebagai wilayah baru agar Jepang bisa memanfaatkan wilayah setempat untuk dijadikan lahan pemukiman baru dan mengeksploitasi SDA-nya. Rencana Jepang tersebut sebenarnya berbenturan dengan ambisi kekaisaran Rusia yang ingin menjadikan Asia Timur sebagai tempat mendirikan pelabuhan laut yang lainnya tidak pernah membentuk sepanjang tahun. Benturan perang antara dua negara tadi lantas berujung pada pecahnya perang Rusia-Jepang di tahun 1904 hingga 1905 yang berakhir dengan kemenangan Jepang. Selesai perang, Jepang semakin leluasa melancarkan pengaruhan daratan Asia Timur. Sebagai gambaran singkat, pada tahun 1921, wilayah kekuasaan Jepang sudah mencakup semenanjung Korea dan Cina Timur laut Manchuria. 6 tahun berselang, Jepang melancarkan invasinya di wilayah Cina yang terletak di sebelah selatan Manchuria, sekaligus membantu pertahanan. Dan tepat dengan rencana awal untuk menguasai daratan Asia Timur, Jepang menghentikan agresi militernya. Kalau menuruti keinginan mengembargo, Jepang bahkan mengembargo. Jepang pun mengambil langkah untuk menginvasi Asia Tenggara dan menguasai daerah Palestina yang ada di sana. Sedang dikuasai stop ya, Malaysia dan Burma sedang dikuasai oleh Inggris.
sementara Pulau Jawa Timur sedang dikuasai oleh Belanda. Nah, ya, itu beritanya. Ya. Setelah Anda mengamati video tersebut, Anda diminta untuk melakukan apa? Menanggapi dari ingat ya, yaitu merupakan perang Asia Pasifik ataupun dikenal juga dengan perang Asia Timur, bukan apa? Menanggapi dari ingat ya, yaitu merupakan perang Asia Pasifik ataupun dikenal juga dengan perang Asia Timur Raya, ataupun juga pengeboman pangkalan laut Amerika Serikat yang ada di Hawaii. Dari pengamatan video ada di sana. Dan dari perang itu merugikan antara Jepang dan sekitar daerah Jepang. Nah, kenapa Jepang ingin menyerang Cina? Itu karena Jepang utamanya wilayah. Nah, dari situlah Jepang ingin menguasai daratan timur karena orangnya wilayah. Dan banyaknya sumber daya manusia semakin hari semakin bertambah, jadi Jepang terpaksa menguasai daratan timur. Untuk mencari wilayah apa? Wilayah baru. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu, umat kalian rela telah berusaha demikian rupanya yang menganalisis daripada menanggapi video tersebut. Ada lagi? Ya. Menurut saya, dari video tersebut adalah menjelaskan tentang latar belakang terjadinya perang Asia Timur Raya atau di sana terjadi peperangan atau penyerangan oleh Jepang ke pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor. Serangan tersebut adalah serangan mendadak yang dimaksudkan Jepang menyerang pangkalan laut Amerika tersebut karena Jepang menganggap bahwa Amerika adalah penghalangnya untuk menjadi negara sekutu. Ya. Selain itu, tujuan Jepang adalah untuk menguasai daratan Asia Timur Raya untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang semakin hari semakin tinggi. Serta karena penyerangan tersebut Jepang diembargo oleh negara-negara Barat. Oleh sebab itu Jepang berani menyerang Asia Tenggara yang saat itu dikuasai oleh negara-negara Barat. Itu penjelasan daripada teman kalian tentang menghadapi video tersebut. Jadi tujuannya Jepang kan menyerang Pearl Harbor dan tiga sebenarnya. Jadi sudah dilaksanakan dari teman-teman kalian, itu Bapak ambil nantinya ya. Jadi yang pertama dia ingin menyerang pangkalan, ingin menghancurkan yang namanya kapal induk Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor. Yang kedua, Jepang menganggap bahwasanya nantinya pangkalan laut Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor itu bisa menjadi penghalang negara Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik. Wilayah selanjutnya seperti Asia Tenggara. Selanjutnya, Jepang ingin menunjukkan kualitas mereka ya atas itu waktu adalah terjadi perang secara dadakan yang diserang oleh Jepang itu adalah secara dadakan tapi ya itu bisa menunjukkan eksistensi Jepang dalam perang di Asia Pasifik. Nah sekarang Bapak kasih lembar tugas ya, per kelompoknya nanti di LKPD ini kalian kerjakan dan kalian ambil satu topik yang menurut kalian itu penting ya, dan nanti dipresentasikan ke depan kelas ya. Dari LKPD ini kalian isi ya,
dan kalian satu kelompok per kelompoknya itu ambil satu topik yang menurut kalian itu penting ya. Jadi sudah duduk di satu kelompok ya kan? Ya. Ini kelompok 1, yang itu kemarin ya. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 3, 2, 4, 5. Kalian kerjakan LKPD itu, Bapak kasih waktu 5 menit, dan sambil kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan mengambil penilaian sidang. Ya. Ya. Sudah selesai? Sudah? Sudah hampir 5 menit ya. Sudah? Sudah ya. Dari LKPD itu ya, kalian pasti sudah memilih satu topik yang akan dipresentasikan antar kelompoknya. Tapi sebelum itu, sebelum kalian mempresentasikan apa yang namanya hasil kalian itu ya, yang kalian pilih dari satu topik itu, Bapak akan jelaskan sedikit tentang, Bapak akan lanjutkan materinya dan Bapak jelaskan sedikit ya. Lanjutkan dulu. Nah, ini masa kedudukannya. Jadi Jepang datang ke Indonesia dari peperangan Asia Pasifik tadi, hingga akhirnya dia sampailah di Indonesia pada tahun 1942 dengan baik ya. Sampai berakhir di tahun tanggal 17 Agustus 1945. Yang uniknya di sini ya, semenjak dia datang, Jepang datang ke Indonesia dari tanggal 17 Januari sampai dengan perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati antara Jepang dengan Belanda. Itu uniknya, Jepang bisa menguasai Indonesia itu selama 3 bulan. Dari 12 Januari 1942 sampai dengan 8 Maret. 5 Maret dia sudah berhasil menguasai Batavia. 12 Januari dia sudah sampai di Kalimantan, Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur, sudah dikuasai. Tempat-tempat yang strategis itu dikuasai terlebih dahulu oleh Jepang. Sumber daya alam. Karena perang itu membutuhkan sumber daya alam. Sedangkan sumber daya alam dari Jepang itu sangat tinggi. Jadi kalau mereka punya ekspansi militer mereka itu ke negara-negara Asia Tenggara yang dimana negara tersebut banyak sumber daya alam. Banyak sumber daya alam itu bertujuan di Indonesia yang banyak sumber daya alam. Walaupun pada saat itu Indonesia sudah dikuasai oleh negara Belanda. Tidak sanggup mereka hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk berhasil mengusir Belanda dari negara Indonesia. Begitu paham ya? Kira-kira situ saja Bapak jelaskan ya. Selanjutnya kelompok mana yang akan menampilkan daripada analisa dari LKPD dari kalian yang kita presentasikan dari LKPD. Kan tadi Bapak beritakan ambil suatu pokok pembahasan yang dianggap penting. Silakan, kelompok mana yang paling duluan? Ya, yang paling duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari analisa kami untuk materi atau tema kami mengambil yaitu tujuan Jepang datang ke Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya selaku moderator dari kelompok 1. Dan rekan saya, Saya Lutfi Soina. Saya baik, itulah anggota dari kelompok kami. Untuk mendukung pemaparan materi kami,
Di sini kami telah mempersiapkan PowerPoint untuk menunjang jalannya presentasi dari kelompok. Baik, langsung aja dari untuk penyampaian pertama akan disampaikan atau dibacakan oleh Pencaya Abi. Badannya sudah disebut. Tujuan Jepang datang ke Indonesia di antaranya sebagai berikut. Kehadiran Jepang di Indonesia sebenarnya adalah untuk pendidikan kemakmuran dan sejarah budaya. Tanpa itu telah dibuktikan melalui serangan Jepang di Makassar, Medan, Amerika Serikat, di PRI, atau Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Siap. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Baiklah, kami juga telah mendapatkan tujuan Jepang yang lainnya, yaitu tujuan Jepang menyerang dan Hindia Belanda atau Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ria. Adalah serangan radical yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Sebagai saran Jepang terhadap ancaman adalah Amerika Serikat yang sudah berlaku di pangkalan awal pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Tujuan penyerangan tersebut satu, menggunakan 3 kapal induk Amerika Serikat yang diletakkan di Pasifik. 2. Jepang menganggap Amerika bisa menjadi penghalang bagi Jepang untuk menguasai Asia Tenggara. 3. Untuk menjadi negara superpower, maka Jepang mau tidak mau harus menyerang Amerika. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh saudari Delendra. Beberapa daerah penyerangan Jepang. 8 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut Amerika Serikat. 11 Januari 1942, Jepang tiba di Takaran, Kalimantan Timur dan mulai menguasai daerah sekitarnya. 4 Februari 1942, Jepang menguasai daerah di Kalimantan seperti Ambon. 28 Februari 1942, Jepang berada di Jawa, tempatnya di Teluk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. 8 Maret 1942, Belanda menyerang tanpa syarat ke Jepang. Baik, itulah tadi pemaparan secara singkat padat dan jelas dari kelompok ini, kelompok 1. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan saudara Hendrik sebutkan nama dan asal kelompok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Diansyah, saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya telah menyiapkan sebuah pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, kenapa Jepang menganggap Amerika sebagai penghalang bagi Jepang? Kenapa Jepang menganggap Amerika sebagai penghalang bagi Jepang? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara Hendrik telah memberikan pertanyaan ini sangat baik sekali ya. Ya, langsung saja untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudari padanya kami silakan. Baik, sebelumnya izin menjawab Bapak dan teman-teman sekalian. Pertanyaan dari saudara Hendrik, kenapa Jepang menganggap Amerika sebagai penghalang? Karena pada saat itu daerah Amerika adalah daerah yang superpower dan dapat menghalangi Jepang untuk menguasai Asia, serta Jepang ingin menunjukkan kualitasnya agar menjadi daerah yang superpower. Ya, apakah sudah jelas untuk saudara Hendrik? Ya,
Ya, selanjutnya kami persilakan untuk kelompok lain. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sendiri, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, kenapa Indonesia dikatakan sebagai Hindia Belanda? Silakan jawab. Ya, terima kasih untuk saudara Desi atas pertanyaannya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudari Delen Pradila. Hanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi. Laut Nusantara berada di bawah Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan saudari Desi. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai Hindia Belanda? Indonesia dikatakan sebagai Hindia Belanda karena sebelum kedatangan Jepang itu Belanda lebih dulu menjajah Indonesia. Saat Nusantara berada di bawah kekuasaan Belanda, namanya kemudian diubah menjadi Netherlands, India Belanda, atau Netherlands India Timur Belanda. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa wilayah Nusantara dikuasai oleh Belanda. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, itulah tadi jawaban tambahan dari saudari Linje atas pertanyaan dari saudari Desi. Apakah sudah jelas? Ya, demikianlah sesi tanya jawab kita. Sebelum mengakhiri presentasi dari kami kelompok 1, kami akan membacakan kesimpulan dari materi kami yang akan dibacakan oleh saudari Linje. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Sebelumnya kami sudah menjelaskan tujuan Jepang datang ke Indonesia. Maka dari itu kita harus lebih kritis dan waspada terhadap bangsa asing. Seperti jangan terlalu sering membeli produk luar negeri agar ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh orang luar atau orang asing. Dan dampak positif dari kedatangan Jepang ke Indonesia saat itu. Pada saat pemimpinan Jepang memperbolehkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Gunanya untuk menghilangkan bahasa Belanda yang sebelumnya telah digunakan. Dan dampak negatifnya, itu rakyat Indonesia saat itu menjadi miskin karena semua sumber daya dikuasai oleh Jepang. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi kesimpulan dan sebagai tanda terakhir materi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok kami ada pantun. Kalau berjalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian presentasi dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Baik, demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah sangat baik mempresentasikan daripada analisa dia dari tugas tadi. Mereka mengambil yaitu tujuan Jepang datang ke Indonesia. Jadi tujuannya, simpulannya itu tujuan daripada datangan Jepang ke Indonesia yaitu untuk mencari wilayah baru, ya, di mana wilayah itu yang terdapat banyak sumber daya alam. Gunanya sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan bagi negara sementara Jepang untuk perang mereka melawan negara-negara Eropa atau negara-negara apa? Untuk selanjutnya, Bapak kasih tugas kalian untuk meringkas. Ringkasannya itu adalah materi jelas dampak kedatangan Jepang di Indonesia ataupun kedatangan Jepang di Indonesia dan kependudukan Jepang di Indonesia. Sampai sini silakan ditanyakan. Please, sudah ada yang tanyakan? Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.